back to my YouTube channel. Baiklah, seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang masa pergerakan nasional abad ke-20 sampai 1942 dan politik etis. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Rosita Manalus dengan NIM 1905112708 dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan arti dari pergerakan nasional. Pergerakan nasional terdiri dari dua kata, di mana pergerakan dan nasional. Pergerakan di sini meliputi segala macam aksi dengan menggunakan organisasi untuk menentang penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Sedangkan istilah nasional menunjuk sifat dari pergerakan, yaitu semua aksi dengan organisasi yang mencakup semua aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kultural. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Di slide ini saya akan menjelaskan faktor pendorong adanya pergerakan nasional, di mana faktor pendorong adanya pergerakan nasional difaktori oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Di sini faktor internal adalah faktor yang terjadi dari dalam, di mana faktor internal dipengaruhi oleh 8 faktor. Yang pertama, sejarah masa lampau yang gemilang. Seperti yang saudara lihat, yang pertama sejarah masa lampau yang gemilang. Di sini Indonesia sebagai bangsa yang telah mengalami zaman nasional pada masa kebesaran Majapahit dan Sriwijaya, di mana ini dapat menggugah perasaan nasionalisme golongan terpelajar pada dekade awal abad ke-20. Yang kedua, penderitaan rakyat yang gemilang, di mana di sini maksudnya bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang panjang dan menyakitkan di mana sejak masa Portugis, di mana politik divide et impera, monopoli perdagangan, sistem tanam paksa, dan kerja rodi merupakan bencana bagi rakyat Indonesia, di mana penderitaan ini menjadikan rakyat Indonesia muncul kesadaran nasionalnya dan mulai memahami perlunya menggalang persatuan. Yang ketiga, pengaruh perkembangan pendidikan di Indonesia. Maksud dari pengaruh perkembangan pendidikan di Indonesia yaitu di mana perkembangan sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda tidak dapat dipisahkan dari politik etis. Ini berarti bahwa terjadinya perubahan di negeri jajahan atau Indonesia banyak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di negara Belanda. Yang keempat, pengaruh perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Maksudnya di sini perkembangan pendidikan di Indonesia juga banyak diwarnai oleh pendidikan yang dikelola umat Islam. Ada 3 macam jenis pendidikan Islam di Indonesia, yaitu pendidikan surau atau langgar, yang kedua pesantren, dan yang ketiga madrasah. Walaupun dasar pendidikan dan pengajarannya berlandaskan ilmu pengetahuan agama Islam, mata pelajaran umum lainnya juga mulai disentuh. Usaha pemerintah kolonial Belanda untuk memecah Belanda dan Kristenisasi tidak mampu meruntuhkan moral dan iman para santri. Yang kelima, pengaruh perkembangan pendidikan kebangsaan di Indonesia. Artinya di sini berkembangnya sistem pendidikan barat melahirkan golongan terpelajar, adanya diskriminasi dalam pendidikan kolonial, dan tidak adanya kesempatan bagi penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan, sehingga mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan sekolah untuk kaum pribumi. Yang keenam, dominasi ekonomi kaum Cina di Indonesia.
Maksud dari dominasi ekonomi kaum Cina di Indonesia ini bahwa kaum pedagang keturunan non-pribumi, khususnya kaum pedagang Cina, semakin membuat kesal para pedagang pribumi, di mana puncak kekesalan kaum pedagang pribumi terjadi ketika keturunan Cina mendirikan perguruan sendiri, yaitu Tionghoa Huikuan pada tahun 1901, sehingga kekesalan tersebut diciptakan oleh Belanda untuk menimbulkan rasa iri hati rakyat Indonesia kepada keturunan Cina. Yang ketujuh, peranan bahasa Melayu. Di sini peranan bahasa Melayu, di mana di samping mayoritas beragama Islam, bangsa Indonesia juga memiliki bahasa pergaulan umum atau lingua franca, yaitu bahasa Melayu. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu berubah menjadi bahasa Persatuan Nasional Indonesia. Dengan posisi sebagai bahasa pergaulan, bahasa Melayu ini menjadi sarana penting untuk menyosialisasikan semangat kebangsaan dan nasionalisme ke seluruh pelosok Indonesia. Dan yang terakhir, adanya istilah Indonesia sebagai identitas nasional. Istilah Indonesia berasal dari kata India atau bahasa Latin untuk Hindia, dan kata Nesos atau bahasa Yunani untuk kepulauan, sehingga kata Indonesia berarti kepulauan Hindia. Istilah Indonesia atau Indix dan Indonesia makin tersebar luas pemakaiannya setelah banyak dipakai oleh kalangan ilmuwan seperti G.R. Logan, Adolf Bastian, Van Vollenhoven, Snoek Hoogdronje, dan yang lainnya. Sedangkan pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan faktor eksternal munculnya pergerakan nasional di Indonesia, di mana faktor eksternal ini adalah faktor yang dipengaruhi dari luar, di mana yang pertama kemenangan Jepang atas Rusia, di mana selama ini sudah menjadi suatu anggapan umum jika keperkasaan Eropa atau banyak bangsa kulit putih menjadi simbol superioritas atas bangsa-bangsa lain dari kelompok kulit berwarna. Hal itu ternyata bukan suatu kenyataan sejarah. Perjalanan sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan antara Jepang melawan Rusia, ternyata yang keluar sebagai pemenang dalam peperangan itu adalah Jepang. Hal ini memberikan semangat juang terhadap para pelopor pergerakan nasional di Indonesia. Yang kedua, Partai Kongres India, di mana dalam melawan Inggris di India, kaum pergerakan nasional di India membentuk All India National Congress atau Partai Kongres India atas inisiatif seorang Inggris, Alan Octavian Hume pada tahun 1885. Di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, partai ini kemudian menetapkan garis perjuangan yang meliputi Swadesh, Ahimsa, Satyagraha, dan Hartal. Keempat ajaran Gandhi ini, terutama Satyagraha, mengandung makna yang memberi banyak inspirasi terhadap perjuangan di Indonesia. Yang ketiga, Filipina di bawah Jose Rizal, di mana Filipina merupakan jajahan Spanyol yang berlangsung sejak 1571 sampai 1898. Dalam perjalanan sejarah Filipina, muncul sosok tokoh yang bernama Jose Rizal yang merintis pergerakan nasional dengan mendirikan Liga Filipina, di mana pada tahun 1892 Jose Rizal melakukan perlawanan bawah tanah terhadap penindasan Spanyol, di mana tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana membangkitkan nasionalisme Filipina dalam menghadapi penjajahan Spanyol. Dalam perjuangannya, Jose Rizal dihukum mati pada tanggal 30 Desember 1896. Setelah gagal dalam pemberontakan Katipunan, sikap patriotisme dan nasionalisme yang ditunjukkan Jose Rizal membangkitkan semangat rela, berkorban dan cinta tanah air bagi para cendekiawan di Indonesia.
Yang keempat, gerakan nasionalisme Cina, di mana dinasti Manchu atau dinasti Qing memerintah di Cina sejak tahun 1644 sampai 1912. Dinasti ini dianggap dinasti asing oleh bangsa Cina karena dinasti ini bukan keturunan bangsa Cina. Maksudnya pengaruh Barat menyebabkan munculnya gerakan rakyat yang menuduh bahwa dinasti Manchu sudah lemah dan bekerja sama dengan imperialis Barat. Oleh karena itu, muncul gerakan rakyat Cina untuk menentang penguasa asing, yaitu imperialis Barat dan dinasti Manchu yang juga dianggap penguasa asing. Munculnya gerakan nasionalisme Cina diawali dengan terjadinya pemberontakan Taiping 1850 sampai 1864 dan kemudian disusul oleh pemberontakan Boxer. Gerakan ini ternyata berimbas semangatnya di tanah air Indonesia. Dan yang terakhir, gerakan Turki Muda, di mana gerakan Turki Muda ini terjadi pada tahun 1908 dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Gerakannya dinamakan Gerakan Turki Muda. Ia menuntut adanya pembaruan dan modernisasi di segala sektor kehidupan masyarakatnya. Gerakan Turki Muda ini memberikan pengaruh politis bagi pergerakan bangsa Indonesia, sebab mengarah pada pembaruan dan modernisasi. Itulah pengaruh eksternal yang menimbulkan rasa semangat Indonesia. Baiklah, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan nasional, di mana pada masa pada pergerakan nasional muncul banyak organisasi pergerakan. Namun di sini saya akan menjelaskan satu organisasi, yaitu organisasi Budi Utomo, di mana Budi Utomo kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi modern Indonesia yang pertama, di mana organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Latar belakang dibentuknya organisasi ini karena adanya gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo tentang perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia yang kemudian diperluas oleh mahasiswa Stovia. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan beberapa tentang organisasi Budi Utomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang Budi Utomo, di mana pada tahun 1906 Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo merintis mengadakan kampanye menghimpun dana pelajar atas studi fund, yang dimana di kalangan priayi di Pulau Jawa. Upaya Dr. Wahidin ini bertujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan membantu para pelajar yang kekurangan dana. Dari kampanye tersebut, akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Budi Utomo atau kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional dengan diketuai oleh Dr. Sutomo. Organisasi Budi Utomo artinya usaha mulia, di mana pada mulanya Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik, di mana tujuan utamanya adalah kemajuan bagi Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu perbaikan pelajar di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan Bumi Putra, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Kongres Budi Utomo yang pertama berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober sampai 5 Oktober 1908, di mana dalam kongres pertama ini berhasil memutuskan 5 hal.
Yang pertama, membatasi jangkauan geraknya kepada penduduk Jawa dan Madura. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam politik. Yang ketiga, bidang kegiatan adalah bidang pendidikan dan budaya. Yang keempat, menyusun pengurus besar organisasi yang diketuai oleh RT Tirto Kusumo. Dan yang terakhir, merumuskan tujuan Budi Utomo, yaitu kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa. Adapun tujuan didirikannya Budi Utomo pasti kawan-kawan sudah tahu kan? Di mana yang pertama, Budi Utomo ingin memajukan pengajaran. Yang kedua, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Yang ketiga, memajukan teknik industri. Yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan. Baiklah, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan beberapa bentuk peranan politik Budi Utomo. Di mana tanggal 28 Desember 1909 anggaran dasar Budi Utomo disahkan dalam perkembangannya di tubuh Budi Utomo, sehingga di Budi Utomo muncul dua aliran. Yang pertama, pihak kanan dan pihak kiri, di mana pihak kanan berkehendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik, dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah saja. Sedangkan pihak kiri yang jumlahnya lebih kecil terdiri dari kaum muda yang berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, lebih memperhatikan nasib rakyat yang menderita. Adanya dua aliran dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya perpecahan. Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili kaum muda keluar dari keanggotaan. Akibatnya, gerakan Budi Utomo semakin lamban. Berikut ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin lambannya Budi Utomo. Yang pertama, Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priayi daripada penduduk umumnya. Yang kedua, lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia. Sedangkan yang ketiga atau yang terakhir, menonjolnya kaum priayi yang lebih mengutamakan jabatan sehingga menyebabkan kaum terpelajar tersisih. Di mana di sini ada beberapa bentuk peranan politik Budi Utomo. Yang pertama, melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. Yang kedua, menyokong gagasan wajib militer pribumi. Yang ketiga, mengirimkan komite Indi Weber ke Belanda untuk pertahanan India. Yang keempat, ikut duduk dalam Volksraad atau Dewan Rakyat. Sedangkan yang kelima, membentuk komite nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Baik, di slide berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Serikat Islam, di mana latar belakang munculnya Serikat Islam dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama, perlawanan terhadap pedagang perantara atau penyalur oleh orang Cina. Yang kedua, isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk memajukan kekuatannya. Dan yang terakhir, membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra atau Bumi Putera. Di slide berikutnya, ini beberapa tujuan yang hendak dicapai Serikat Islam. Yang pertama, mengembangkan jiwa berdagang. Yang kedua, memberi bantuan kepada anggotanya yang mengalami kesukaran. Yang ketiga, memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat Bumi Putera. Yang keempat, menentang pendapat yang keliru tentang agama Islam. Yang kelima, tidak bergerak dalam bidang politik. Dan yang terakhir, menggalang persatuan umat Islam hingga saling tolong-menolong. Baiklah guys, itulah yang dapat saya sampaikan tentang masa pergerakan nasional dari abad ke-20 sampai 1942 dan politik etis. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Sebelum saya menutup terlebih dahulu, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe
masih